teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Abdikos membuat alur cerita Arc Insiden Shibuya part ketiga, di mana Yuji bertarung dengan super epic melawan Choso, yang mana pertarungan tersebut berakhir dengan kekalahan Yuji. Ya, bagaimana kelanjutan kisah Arc gila ini? Berikut pembahasan Arc Insiden Shibuya part keempat dari Abdikos. Seperti biasa, Abdikos akan jelaskan berdasarkan jam dan menit. Yuk langsung aja kita check out, check it bro. Tidak seperti chapter-chapter sebelumnya yang oleh GG Akutami diberi waktu jelas mengenai kapan kejadiannya. Kali ini tidak ada waktu yang pas di manga. Namun kejadian ini antara jam 10.10 PM sampai jam 10.51 PM. Setelah Yuji berhasil dikalahkan Choso, Choso berniat membunuh Yuji saat itu juga. Namun tiba-tiba muncul kejadian yang sangat mengejutkan, di mana dalam otak Choso muncul ingatan Yuji yang sedang nongkrong bareng Choso dan adik-adiknya. Bahkan bukan hanya Eso dan Kichizu yang ada di sana, tetapi seluruh sisa janin lukisan kematian juga ada di sana. Choso seakan tidak mempercayai ingatan yang dia lihat. Bagaimana bisa Itadori Yuji di sana bersama dengan adik-adiknya. Choso pun meninggalkan Yuji dengan perasaan kaget sekaligus bingung karena kenangan indah itu muncul sesaat sebelum Choso akan menghabisi Yuji. Yuji yang ditinggalkan Choso kemudian didatangi oleh penyihir kembar Nanako dan Mimiko. Mereka berniat mencekoki Yuji yang sekarat dengan jari Sukuna. Tujuannya jelas untuk membuat Sukuna bangkit dari dalam diri Yuji. Jam 10.20, Nanami akhirnya bertemu dengan Naobito Zenin dan Maki Zenin yang sedang menuju ke tempat Gojo, yaitu di lantai B5F. Dari sinilah terbentuk tim baru, yaitu tim Nanazen alias Nanami dan Zenin. Nanami dan Maki memilih meninggalkan Naobito karena memang dia sangat lambat dan menjengkelkan. Namun tiba-tiba Nanami dan Maki menemukan Dagon yang sembunyi malu-malu kucing. Mereka pun bersiap menyerang Dagon. Namun tiba-tiba Dagon berhasil dipukul Naobito. Yap, Naobito punya teknik kutukan Projection Sorcery, di mana teknik kutukannya membuat Naobito bisa melihat dan bergerak 24 frame per detik. Musuh yang tidak bisa mengikuti hukum pergerakan 24 frame per detik maka akan mematung selama 1 detik. Ingat, 1 detik di mata musuh sama dengan 24 gerakan di mata Naobito. Jadi bisa dibayangkan seberapa cepat gerakan Naobito ini. Dagon yang habis ditinju Naobito kemudian memuntahkan manusia di lantai B4F yang sebelumnya dia telan mentah-mentah. Dan ya, semua manusia tersebut hanya tersisa tulang belulangnya saja. Dagon kemudian menunjukkan wujud aslinya, yaitu monster kekar bermulut tentakel. Sementara wujud gurita imut yang selama ini kita lihat ternyata hanyalah wujud janin kutukan. Pertempuran Nanami dan Zenin versus Dagon pun tidak terelakkan. Dagon mengeluarkan pusaran air yang membanjiri bagian dalam stasiun Shibuya. Naobito mencoba mengalihkan perhatian dengan menanyakan hukum frame per second. Dari belakang Nanami menampol Dagon dengan pisaunya sehingga dia terlempar ke bawah. Di bawah Maki mencoba menebas Dagon namun berhasil dihentikan. Dari belakang Naobito menyerang menggunakan frame namun Dagon mencoba menghindar. Dari atas Nanami menyerang menggunakan pisaunya namun berhasil ditangkis. Dan ya, keroyokan 3 orang berhasil diatasi Dagon. Kali ini dia menggunakan perisai air, di mana Dagon membentuk pusaran air yang sangat cepat sebagai bentuk bertahan dan menyerang. Namun ketiga penyihir Jujutsu dengan tanpa ampun membrandel Dagon dengan kecepatan serangan mereka. Dagon pun sangat kewalahan, dia meledakkan pusaran airnya dan kabur ke atas. Namun dari atas Naobito menendang Dagon. Belum selesai, Naobito menggunakan serangan frame yang sangat cepat. Bahkan Dagon mengatakan kalau Naobito kali ini lebih cepat dari Gojo. Naobito pun berhasil membrandel Dagon dengan serangan framenya hingga Dagon kalah telak bahkan hampir mati. Namun di situasi hampir mati inilah Dagon menggunakan perluasan domainnya, yaitu Sweeping Horizon, di mana domain Dagon berbentuk lautan dan pantai yang sangat luas. Yap, kalau teman-teman di anime season 1 melihat geng kutukan bermain-main di pantai, kemungkinan tempat tersebut adalah perluasan domain milik Dagon. Di perluasan domainnya, Dagon bisa mengeluarkan Shikigami berbentuk ikan yang bisa menyerang tiba-tiba. Dan ya, bahkan Maki yang terkenal punya indera tajam tidak bisa menyadari kedatangan Shikigami ikan yang akan menyerangnya. Untungnya Naobito punya teknik rahasia bernama Feeling of Falling Petal. Ini adalah teknik anti domain namun bukan simple domain, di mana Naobito dilindungi oleh energi kutukan yang akan menyerang otomatis jika ada musuh bersembunyi yang akan menyerangnya. Naobito pun membelah Shikigami ikan menjadi 2 dengan teknik rahasianya ini. Dagon sampai mengakui kalau Naobito memang bukan orang sembarangan. Ya maklumlah, karena dia adalah pemimpin klan Zenin ke-26. Namun kali ini Dagon sepertinya sudah bisa memahami semua teknik musuh-musuhnya. Dia yang ada di tengah lautan pun menggunakan teknik terkutuk pasukan kematian dari air, di mana muncul pasukan zombie ikan yang siap menggempur target. Nanami sendiri mengatakan kalau para zombie ikan ini tidak akan menyerang target, tapi langsung merobek tubuh manusia mirip para zombie yang kelaparan. Dan ya,
Nanami pun langsung dijadikan bancakan oleh para ikan zombie. Senjata kutukan Maki sama sekali tidak melukai pasukan zombie ikan. Sementara Naobito tetap bisa menangkis kedatangan para zombie ikan dengan teknik anti domainnya. Namun tiba-tiba Naobito ditonyor oleh Dagon sampai mental. Kali ini giliran Maki yang dijadikan bancakan oleh ikan zombie. Bukan hanya dijadikan bancakan ikan zombie, Dagon kemudian menendang Maki sambil mengejek kalau Maki terlalu lemah. Maki pun terpental jauh ke dalam hutan. Namun ya, Maki kemudian kembali dalam keadaan selamat. Maki kemudian mengejek Dagon kenapa dia tidak membunuhnya dengan satu serangan kalau memang Maki lemah. Dagon pun marah, dia berniat langsung membunuh Maki. Namun tiba-tiba perluasan domain Chimera Garden menembus domain Dagon. Yap, ternyata setelah Megumi menyelamatkan Ino, dia langsung menuju stasiun Shibuya dan menemukan domain Dagon. Megumi pun berusaha menembus domain tersebut dengan domain miliknya. Dan ya, kini Megumi berhasil membuat perlawanan di domain Dagon. Dia pun membawakan Maki senjata terkutuk tingkat spesial, yaitu Playful Cloud. Dagon sendiri mencoba menghimpit domain Megumi yang masuk secara ilegal ke domain miliknya. Namun Maki menghantam Dagon dengan Playful Cloud. Megumi sendiri sepertinya kesulitan mempertahankan wujud domainnya di wujud domain Dagon yang super kuat. Dagon kemudian mengirim 2 ikan zombie ke arah Megumi. Namun Nanami tiba-tiba datang dan membandem ikan-ikan zombie tersebut dengan pisaunya. Melihat Nanami yang masih selamat, Dagon sangat kaget karena dia bisa menahan serangan brutal para ikan zombie miliknya selama 1 menit. Bukan cuma itu, Naobito dan Maki kembali menyerang Dagon meski bisa dihindari Dagon. Dia pun tidak omes dan langsung mengeluarkan zombie belut untuk menyerang mereka berdua. Maki berhasil selamat sementara Naobito kehilangan satu tangannya. Dari sinilah terungkap tujuan Megumi mempertahankan domainnya mati-matian. Ternyata bukan untuk melawan domain Dagon, tetapi untuk membuat lubang agar Maki, Naobito, dan Nanami bisa keluar dari domain Dagon. Ya, benar sekali, Fushiguro berencana mempertaruhkan dirinya untuk tinggal di dalam domain Dagon. Nanami sendiri begitu menghargai keputusan Megumi. Segera Maki dan Naobito lari menuju lubang keluar yang dibuat Megumi. Dan saat mereka bertiga akan keluar, tiba-tiba seseorang masuk ke dalam domain, dan ya, dia adalah Toji Fushiguro. Dagon sendiri bingung, bukannya kabur tapi malah ada satu penyihir lagi yang masuk domainnya. Dan ya, saat itu tidak ada satupun penyihir yang tahu identitas asli Toji kecuali Naobito. Maki sempat bertanya ke Naobito tentang sosok kuat tersebut, namun Naobito mengatakan kalau dia adalah roh kutukan. Yap, Naobito merahasiakan identitas asli Toji karena ada Megumi di sana. Toji pun langsung mengambil Playful Cloud milik Maki. Saking kuatnya Toji dalam mengambil Play Cloud, Maki sampai terlempar. Yap, setelah mendapatkan Playful Cloud, Toji mengincar sosok paling kuat yang ada di sana, yaitu Dagon. Dagon sendiri menyadari kalau Toji sama sekali tidak memiliki energi kutukan. Dengan sombong, Dagon menyerang Toji hanya dengan satu belut zombie. Namun bukan cuma si belut, Toji langsung menampol belut sekalian Dagonnya. Dagon langsung merasakan bahaya sedang mengancamnya. Dia pun mengeluarkan banyak ikan zombie, namun semuanya berhasil dibasmi Toji. Dagon semakin panik, dia terus lari sambil menyerang menggunakan Shikigami yang lebih besar. Namun ya, sebesar dan secepat apapun makhluk yang dikeluarkan Dagon, semuanya berhasil dibasmi oleh Toji dengan Playful Cloud. Dan ya, terungkap kalau Playful Cloud adalah satu-satunya senjata kutukan yang tidak bisa dinetralkan, dan kekuatannya terus bertambah tergantung siapa pemakainya. Dan di tangan sang master Toji Fushiguro, Playful Cloud menjadi senjata kutukan tingkat spesial paling mematikan. Toji pun menampol Dagon hingga dia terpental di hutannya sendiri. Belum selesai, Toji kemudian memukul-mukul Playful Cloud hingga bentuk ujungnya berubah menjadi lancip. Dagon sendiri sadar kalau dia akan kalah. Dia pun mencoba mengulur waktu dengan cara kabur, tapi Naobito menahannya. Toji kemudian menghempaskan Playful Cloud tegak lurus untuk melompat ke arah Dagon, dan jelek, Dagon pun berhasil ditusuk Toji dengan Playful Cloud yang telah berevolusi. Belum selesai, Toji kemudian menusuk Dagon berkali-kali sampai domain Dagon menghilang. Dan ya, Dagon akhirnya tewas di tangan Toji. Setelah Dagon tewas, Toji mengincar sosok paling kuat di sana. Dan ya, incaran Toji berikutnya adalah Megumi Fushiguro. Dia pun membawa Megumi keluar dari stasiun Shibuya. Pertarungan ayah dan anak pun terjadi. Fushiguro sendiri sadar kalau dia tidak punya kesempatan menang. Yang bisa dilakukan Megumi hanyalah kabur dengan Shikigami kelinci miliknya. Namun Toji terus-menerus mengejar kemanapun Fushiguro pergi. Dari sinilah Fushiguro mengambil resiko besar, yaitu dia akan berhenti mengorbankan Shikigaminya untuk pengalih perhatian dan menggantikan dengan tubuhnya sendiri. Yap, selama ini Fushiguro memang terkesan pengecut dengan terus-menerus mengorbankan Shikigaminya untuk bertahan atau untuk mengalihkan perhatian. Namun kali ini
dia bertekad untuk menggunakan tubuhnya sendiri. Megumi pun bersiap menghadapi serangan Toji. Dia mengelilingi dirinya dengan Shikigami kelinci, lalu menyembunyikan senjata di balik kerumunan para kelinci. Toji pun dengan tanpa ampun menyerang Megumi. Tubuhnya berhasil ditusuk, namun Megumi mencengkram dan mengalihkan tubuhnya sehingga Playful Cloud semakin tertancap dan tidak bisa terlepas. Saat itulah Megumi dengan kuat menusuk tubuh Toji dengan pedang yang ia sembunyikan, dan Toji hampir berhasil ditusuk Megumi karena dia bisa menghindar dengan cepat saat akan ditusuk. Namun baju Toji sedikit robek karena sayatan pedang Megumi. Toji akhirnya sadar kalau dialah Megumi Fushiguro, anaknya yang dia tinggal saat masih kecil. Toji pun menanyakan ke Megumi siapa namanya, lalu dijawab Megumi kalau dia adalah Fushiguro. Toji pun lega karena Megumi tidak jadi dijual ke klan Zenin setelah kematiannya. Toji pun menusuk kepalanya dengan Playful Cloud dan akhirnya meninggal. Wujud tubuhnya kembali ke wujud tubuh cucu Ogami. Tentu saja kegilaan Arc Incident Shibuya belum berakhir sampai di sini. Masih ada hal yang lebih gila lagi yang belum terjadi di sisa waktu yang bahkan tidak sampai 1 jam ke depan. Nantikan di pembahasan Arc Incident Shibuya part kelima. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Sabliko salam Mi.